membicarakan tentang kesuksesan suatu sistem informasi dikombinasikan dengan teori social exchange. Nah, kedua teori ini mereka gabungkan dan menghasilkan suatu kontribusi terhadap teoritis. Nah, di samping itu mereka juga menghasilkan kontribusi terhadap praktis, yang dimana di sini mereka melakukan evaluasi terhadap suatu sistem informasi yang diterapkan di perusahaan akuntansi. Apakah suatu sistem itu diterapkan telah sukses atau bagaimana? Nah, itu sebagai contoh saja. Yang kedua, motivasi seorang melakukan penelitian itu mereka ingin mengkoreksi atau memperbaiki penelitian sebelumnya. Nah, maksudnya mengkoreksi ini bukan nyala-nyalain penelitian orang ya, tapi melakukan koreksi yaitu memberikan suatu pembaharuan daripada penelitian sebelumnya, sehingga penelitian setelah atau mereka yang melakukan ini menjadi karya yang lebih baik daripada. Nah, yang ketiga, motivasi seorang melakukan penelitian itu ingin menunjukkan eksistensi mereka yang berpengetahuan. Nah, selanjutnya mereka jadi populer, jadi penulis terkemuka di bidang tertentu. Nah, teman-teman bisa melihat gambar di belakang ini. Ini adalah Ismail Petani ya. Ini adalah seorang profesor di luar. Beliau ini melakukan penelitian di bidang pasar. Nah, saat saya melakukan penelitian terkait, nama beliau ini sering muncul di paper-paper atau jurnal-jurnal yang saya baca. Teman-teman bisa lihat ada berapa kutipan dia. Nah, ini salah satu peneliti populer. Atau teman-teman juga bisa melihat di dalam negeri kita sendiri, misalnya Profesor Imam Ghazali ya, atau Profesor Mas Madiaso. Biasanya nama beliau terpampang di halaman buku depan teman-teman. Nah, saya kira untuk kita semua, teman-teman di sini, melakukan motivasi penelitiannya dimulai dari yang wajib dulu ya, dari kebutuhannya untuk melengkapi persyaratan jenjang strata 1 ya, untuk menyelesaikan studinya yang merupakan kewajiban teman-teman semua. Nah, tapi nggak apa-apa ya, karena kadang-kadang sesuatu yang wajib itulah yang akan jadi passion kita ke depannya. Nah, ya. Oh, belum terlihat ya? Oh. Oh iya. Apakah sudah terlihat? Teman-teman, apakah sudah terlihat? Apa sudah teman-teman? Room kedua, teman-teman pertama dan kedua sudah? Sudah Pak. Ya baik, saya lanjutkan ya. Jadi apa yang harus kita lakukan sebelum melakukan riset? Kita harus komitmen dan konsisten untuk melakukan suatu penelitian itu ya. Nah, saya memahami teman-teman mempunyai kesibukan masing-masing ya, seperti kesibukan aktivitas, atau ada teman-teman yang juga bekerja. Nah, namun kalau untuk penelitian ini kita harus menjadwalkan waktu kita untuk melakukan suatu penelitian itu. Nah, mungkin gini ya, kalau saya semakin padat jadwal saya beranggapan bahwa semakin efisien saya mengendalikan atau
atau menjadwalkan waktu saya. Karena kalau misalnya saya memiliki banyak waktu luang, akan besar terjadi potensi saya akan menunda pekerjaan saya. Tapi ini tidak biru ya. Jadi ya teman-teman harus komitmen dan konsisten ingin melakukan suatu penelitian itu. Nah, bagaimana caranya? Pertama, teman-teman itu carilah topik yang benar-benar teman-teman tertarik di bidang kajian. Nah, misalnya kalau teman-teman ingin melakukan penelitian, carilah yang teman-teman sukai. Misalnya kita bisa melihat dari mata pelajaran atau mata kuliah yang teman-teman jalani, seperti misalnya teman-teman tertarik di bidang investasi, atau teman-teman tertarik di bidang perpajakan atau audit. Nah, teman-teman bisa mencari-cari apa yang sudah dilakukan orang dan apa yang sudah diteliti orang. Dari membaca penelitian-penelitian sebelumnya itu, disitulah nanti muncul ide-ide penelitian apa yang akan kita lakukan sekarang. Nah, bagaimana caranya? Buatlah kerangka berpikir atau matriks dari riset-riset terdahulu. Jadi riset-riset terdahulu itu kita kumpulin, nah terus kita susun berdasarkan kelompok-kelompok. Nah, nanti akan saya contohkan seperti apa contohnya ya. Nah, selanjutnya seperti yang saya katakan pertama tadi, aturlah jadwal penulisan teman-teman. Nah, teman-teman bisa melakukannya misalnya beberapa hari, atur waktunya misalnya sehari 2 jam atau sehari 1 jam. Sedikit-sedikit aja dulu, yang penting komitmen dan konsisten. Nah, buatlah atmosfer yang positif. Saya kira mood dalam membuat penelitian ini penting ya. Dimana tempat paling nyaman teman-teman ingin melakukan menulis, apakah di perpustakaan atau di meja kita. Nah, buatlah tempat teman-teman itu senyaman mungkin. Nah, yang kelima ini tidak kalah pentingnya, masukan atau saran dari orang lain ya. Misalnya teman-teman sudah memiliki ide atau memiliki suatu tulisan, ada baiknya ide teman-teman ini teman diskusikan kepada teman-teman yang lain, atau suruh teman-teman yang lain baca penelitian ini. Biasanya seseorang itu mempunyai sudut pandang masing-masing terhadap suatu tulisan. Apakah ini sudah baik, atau ini masih diperbaiki, atau lain-lain. Nah, disitulah kita bisa memulai atau membuat dari masukan-masukan dari teman-teman atau rekan-rekan kita yang lain terhadap apa yang ingin kita lakukan, penelitian apa yang ingin kita lakukan. Nah, jadi bagaimana memulai suatu penelitian itu ya? Pertama, kajilah topik sesuai minat atau yang menarik menurut teman-teman atau yang menurut Anda ya. Yang kedua, buatlah penelitian sesuai kapasitas atau level Anda. Berada di skripsi, tesis, disertasi. Sebenarnya ini tidak harus dikotomi seperti ini ya, karena saya telah mengalami 2 dari 3 ini ya. Saya telah menyelesaikan skripsi dan tesis saya. Ya, saya kira skripsi dan tesis itu cuma beda-beda tipis saja. Cuman yang membedakannya mungkin teori atau pendalamannya. Misalnya kalau saya ambil suatu perumpamaan ya, kita berada di suatu pustaka. Kalau di level skripsi, berarti kita bertugas perpustakaan. Kita hanya mengantarkan orang saja, berada di mana spot-spot buku itu, kita antarkan mereka. Nah, kalau kita berada di bidang tesis, berarti, maaf ya, di bidang tesis, berarti kita adalah seorang manajemen di perpustakaan itu. Kita bisa menjelaskan apa yang ada dan apa yang tidak ada. Nah, jika disertasi, kita adalah seorang penulis di perpustakaan tersebut. Kita memberikan kontribusi tulisan buku kita ke dalam perpustakaan itu. Nah, secara gamblangnya begini, skripsi itu menjelaskan fenomena, tesis itu menjelaskan fenomena berbasiskan teori, dan disertasi itu menjelaskan atau memberikan kontribusi terhadap teori. Nah, saya kira kalau untuk penelitian itu teman-teman harus dimulai dengan fenomena dan teori ya. Saya kira di kampus kita setelah melakukan pendekatan penelitian yang berbasis teori. Nah, umumnya kalau teman-teman melakukan penelitian, saya yakin ada 2 tipe mahasiswa di sini. Tipe mahasiswa yang masih bingung nih, ingin meneliti apa, masih mencari-cari mau mulai dari mana. Yang kedua, sudah dapat ide, fenomenanya sudah ketemu, tetapi bingung mulainya dari mana, apa yang harus dibuat. Nah, tipsnya adalah teman-teman bisa melakukan banyak baca ya.
Nah, mungkin banyak baca ini agak sedikit krusial kalau di Indonesia ya. Ya kelemahan kita kalau di Indonesia ini kadang-kadang minat membacanya agak susah. Tapi banyak baca bukan berarti banyak lupa ya. Banyak baca berarti kita banyak tahu. Karena belajar itu dan membaca itu adalah untuk ilmu pengetahuan. Nah, teman-teman jangan seperti gambar ini ya. Ini sering saya temui di beberapa teman saya saat menyelesaikan suatu penelitian. Awal penelitian mereka merancangnya banyak. Oh, saya mau meneliti ini. Waktu ingin melakukan idenya. Tapi waktu proposal mulai redup. Waktu pengembangan mulai bingung. Ini datanya dari mana, ini bagaimana melakukan penelitiannya. Nah, waktu maju sidang ya akhirnya asal jadi saja. Ya, saya harap jangan seperti itu ya. Karena kekecewaan itu berasal dari ekspektasi yang terlalu tinggi. Jadi kalau untuk ekspektasinya rendah saja. Tapi kalau harapan itu boleh, harapan itu bahasa Inggrisnya hope ya. Kalau hope itu kan kepada Tuhan. Ya, semoga penelitian yang ingin kita buat barokah untuk kita semua. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, find your way in. Temukan jalan teman-teman untuk masuk. Kumpulkan beberapa penelitian terdahulu dan buat reviewnya dari judul, kesimpulan, dan lain-lain. Dari mana sumbernya? Teman-teman bisa mengumpulkan dari Google Scholar. Cari misalnya penelitian teman-teman ingin meneliti suatu investasi atau audit, bikin di situ suatu keputusan investasi. Nah, lihat apa-apa saja yang telah dilakukan orang. Nanti kalau cukup waktunya akan saya contohkan. Contohnya seperti ini ya. Teman-teman bisa misalnya tertarik terhadap investasi. Teman-teman bisa melihat teman-teman searching keputusan investasi di bidang apa, di bidang saham misalnya. Nanti teman-teman download satu persatu dan teman-teman lihat apa yang kira-kira sudah dilakukan orang. Nah, ini juga ya, saya memanfaatkan 3 sumber ini untuk menyelesaikan penelitian pada umumnya. Nah, kalau pada Emerald ini penelitiannya sudah terakreditasi internasional ya. Kalau di Scholar ini masih campuran, ada Indonesia, ada juga yang berbahasa internasional. Tapi insya Allah kalau sempat waktunya saya contohkan. Jadi bagaimana memulai suatu penelitian itu, lihat jumlah, kita filter ya dari penelitian-penelitian yang telah kita kumpulkan tadi, kita filter. Lihat jumlah kutipannya sebagai indeks kualitas. Apakah penelitian yang kita download itu sudah berkualitas atau belum? Buatlah kata kuncinya spesifik. Misalnya kayak tadi ya, kebutuhan investasi apa, misalnya saham. Atau kita spesifikkan lagi, keputusan investasi apa, saham misalnya saham syariah. Misalnya. Nah, ini bisa teman-teman lihat, sedangkan menggunakan 2 kata kunci ini saja, ada 39.000 hasil yang membahas tentang keputusan investasi. Nanti bisa kita filter, kita pilih. Nah, bagaimana? Karena kita mengumpulkan suatu penelitian itu membutuhkan waktu yang cukup banyak, jadi teman-teman bisa baca abstraknya dulu. Abstrak itu adalah cerminan suatu penelitian itu. Nah, jadi dengan membaca abstrak, kita bisa membaca secara ringkas seluruh bagaimana isi dari penelitian itu. Jika sudah, baca hasil atau kesimpulannya. Nah, jika cocok, bisa disimpan atau jadi cikal bakal calon untuk referensi yang akan kita gunakan. Selanjutnya filter lagi. Kalau misalnya udah dapat nih penelitiannya, kita pindai abstraknya, terus kita baca isinya, apakah benar-benar sesuai dengan kita inginkan atau belum. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Ini sebenarnya sesuai kebutuhan saja, tapi biasanya saya menggunakan ini. Teman-teman bisa kumpulkan beberapa literatur yang cocok. Misalnya teman-teman kumpulkan judulnya dulu, namanya dulu, nah masalah apa yang mereka teliti, hingga kesimpulan dan saran. Nah, nanti baru teman-teman saring atau filter. Saya kemarin melakukan ini pada salah satu penelitian yang saya lakukan. Di sini saya meneliti suatu belief adjustment ya. Saya lihat seluruh penelitian yang menggunakan pendekatan teori ini. Terus saya saring karena saya ingin melakukan penelitian di bidang investasi. Terus saya pilih
saring nih, saya seleksi bagaimana hasilnya. Terus yang saya tandai berwarna kuning ini adalah penelitian yang bisa saya gunakan. Nah, selanjutnya kita petakan. Kita lihat peta riset. Nah, peta riset ini membantu menemukan dan menajamkan riset gap kita. Riset gap itu maksudnya adalah kekosongan dari beberapa kumpulan penelitian terdahulu yang harus kita isi ya, atau sesuatu yang belum diteliti orang. Yang namanya kekosongan itu kan harus diisi ya. Nah, buat spesifik dari peta penelitian kita buat spesifik. Nah, seperti ini ya, dari kumpulan dari riset-riset tadi kita petakan seperti ini. Nah, saya di sini menggunakan belief adjustment theory ya. Saya cari penelitian-penelitian yang terkait dengan teori ini. Nah, udah berapa penelitian? Ada banyak, ada sekitar 5 spot di dalam penelitian tadi. Ada di bidang audit, bidang investasi, perpajakan, pemasaran, akuntan, dan akuntan manajemen. Nah, ini sebenarnya petanya panjang ya, audit ini ada lagi. Cuman karena saya fokuskan di investasi, saya hanya menampilkan yang investasi saja. Nah, belief adjustment theory ini berkata atau memprediksi bahwa saat seseorang itu mengambil keputusan, sebenarnya keputusan mereka itu mereka terpengaruh oleh urutan informasi, bukan dari substansi informasi itu sendiri. Nah, secara teori, kalau misalnya mereka menerima urutan informasi yang pendek, akan terjadi resensi. Resensi itu keputusan mereka dipengaruhi oleh informasi akhir yang mereka terima. Nah, jika primasi, keputusan mereka, jika disajikan informasi secara panjang, mereka akan terpengaruh informasi awal daripada informasi akhir. Nah, tetapi secara praktisnya, dari investasi ini, malah jika informasi disajikan secara panjang, maka yang terjadi malah resensi, bukan primasi sesuai teori. Nah, itulah yang kita namakan gap atau kontradiksi di antara kajian teoritis dan hasil empiris. Nah, saya juga menambahkan di sini jenis informasi yang disarankan oleh penelitian-penelitian lain. Nah, pada informasi ini, jenis informasi yang disajikan masih informasi berbasis akuntansi dan non-akuntansi. Nah, saya tambahkan seperti informasi tata kelola perusahaan, masih sektoral. Nah, saya tambahkan juga untuk dari sisi demografisnya, sisi psikologisnya, preferensi risiko. Karena pada saat mengambil keputusan itu, seseorang juga dipengaruhi atau keputusan itu dipengaruhi juga oleh preferensi risiko yang mereka miliki. Seperti mereka menyukai risiko rendah, risiko tinggi, atau risiko netral. Nah, terus kita spesifikkan ya. Jadi kita ingin investasi. Nah, kita spesifikkan dari yang tadi. Nah, ini contoh lain ya. Saya kira cukup satu saja contohnya untuk Nah, selanjutnya get experience. Upayakan teman-teman paham apa yang teman-teman baca. Tapi kalau misalnya teman-teman kurang paham dengan suatu penelitian teman-teman baca itu, teman-teman bisa membaca paper lain yang mensitiasi paper tersebut. Biasanya kalimat-kalimat yang sulit dipahami di suatu penelitian atau paper tersebut, jelaskan di paper lain yang mensitiasi paper tersebut atau jurnal tersebut. Nah, ini yang riset gitu ya. Kalau kita ingin melakukan penelitian, ibarat konstruksi bangunan. Kalau seorang peneliti itu melakukan penelitian, ibaratkan dia meletakkan suatu batu di bidang konstruksi tadi. Habis itu dia bergerak. Nah, atau orang lain mengganti batu tersebut dengan batu lain. Nah, kita sebagai peneliti ingin menjadi yang mana? Meletakkan batu baru atau mengganti batu yang telah diletakkan itu dengan batu yang baru, atau kita sebagai analis kita lihat di antara batu-batu yang tersusun itu di mana ada celahnya, ada lubangnya yang kita ingin mengisi di sana. Nah, seperti menyusun suatu puzzle ya, riset gap itu kekosongan. Nah, teman-teman bisa lihat sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan ini puzzle yang telah tersusun. Nah, sebelah kiri, di tengah-tengah ini ada kekosongan. Nah, yang itulah yang ingin teman-teman isi dari beberapa penelitian yang teman-teman kumpulkan dari pecahan-pecahan puzzle yang sebelah kiri.
Saya kira ini yang paling penting ya, yang perlu teman-teman pahami. Find your way in, cari jalan untuk masuk. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa lihat dari ketika teman-teman membaca suatu jurnal atau penelitian, teman-teman bisa langsung melihat bagian abstrak dan langsung melihat ke bagian akhir, yaitu bagian kesimpulan, perbatasan, dan saran. Biasanya pada penelitian itu disajikan di sana saran-saran dan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Seperti ini ya contohnya. Ini adalah sebuah karya Belief Adjustment Model yang dilakukan untuk membuat suatu keputusan investasi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini dia menampilkan ada keterbatasannya dan saran mereka untuk penelitian selanjutnya. Nah, teman-teman bisa lihat yang saya berikan tanda warna kuning. Nah, partisipan yang ikut dalam penelitian ini terbatas hanya menggunakan mahasiswa akuntansi. Nah, karena mahasiswa akuntansi itu memiliki keterbatasan untuk menilai suatu perusahaan. Dan penelitian ini hanya terbatas menggunakan informasi berbasis keuangan. Nah, saran-saran untuk penelitian ke depan, peneliti boleh menggunakan investor sungguhan atau mahasiswa yang telah dilatih sebelumnya untuk menjadi sampel penelitian ini, dan bisa menggunakan informasi lain selain informasi keuangan. Nah, selain melihat future research, sebenarnya future research ini yang pendekatan yang paling sering saya gunakan. Selain future research ada juga comparison. Ini dia teman-teman bandingkan dari 5 komponen ini ya, dari timing. Nah, lihat penelitian-penelitian terdahulu, mereka melakukan penelitiannya di waktu kapan. Misalnya teman-teman tertarik ingin melakukan suatu penelitian tentang tax amnesty. Sesungguhnya kan tax amnesty itu mempunyai 3 waktu ya, sebelum diterapkan, waktu diterapkan, dan setelah diterapkan. Nah, itu saja sudah ada 3. Nah, teman-teman ingin melakukan waktu yang mana? Dan apa yang telah dilakukan orang di dalam penelitian tersebut? Atau teman-teman ingin meneliti bagaimana dampak COVID. Nah, dampak COVID itu kan sebenarnya juga ada waktu-waktunya. Sebelum terjadi, setelah terjadi, dan waktu terjadinya. Nah, teman-teman bandingkan dari penelitian sebelumnya telah melakukan apa. Nah, misalnya penelitian si A telah melakukan di waktu yang sebelum. Nah, kita melakukan penelitian di waktu yang sesudah. Misalnya gitu. Nah, dari karakteristik demografik ya. Demografik ini bisa misalnya female dan male, misalnya perempuan dan laki-laki. Penelitian sebelumnya tidak mendikotomi antara sampelnya laki-laki dan perempuan, tetapi kita ingin spesifik misalnya melakukan penelitian di bidang yang perempuan saja atau laki-laki saja. Nah, selanjutnya faktor fisiografik ya. Fisiografik ini faktor psikologis dari orang. Nah, misalnya penelitian sebelumnya tidak mempertimbangkan hal ini. Kita bisa masuk mempertimbangkan ini seperti saya contohkan tadi, preferensi risiko. Misalnya seseorang itu kan memiliki preferensi risiko yang berbeda-beda. Ada yang menyukai risiko tinggi, ada yang tidak menyukai risiko, ada yang netral saja. Nah, kemudian dari lokasi ya, misalnya penelitian-penelitian yang kita kumpulkan sebelumnya telah melakukan penelitian di daerah tertentu, misalnya telah dilakukan di Jawa Timur, Jakarta. Nah, kita belum menemukan nih penelitian yang melakukannya di Pekanbaru atau di Riau. Nah, kita bisa melakukan penelitian dengan pendekatan lokasi tadi. Kita ingin melakukan penelitian di Riau nih, karena penelitian sebelum-sebelumnya melakukan pendekatan atau melakukan penelitian di daerah Jawa. Atau dari hasil-hasil penelitian sebelumnya terjadi kontra, di mana misalnya penelitian si A mengatakan bahwa variabel ini berpengaruh, sedangkan si B mengatakan variabel ini malah tidak berpengaruh. Nah, sebenarnya yang benar yang mana? Nah, kita bisa masuk dari situ. Ini pertanyaan untuk tidak dijawab ya, saya contohkan misalnya terkait rotasi audit. Nah, yang saya ketahui
semakin lama rotasi audit atau semakin lama auditor mengaudit suatu perusahaan akan semakin baik kualitasnya. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa semakin lama auditor mengaudit suatu perusahaan itu akan berdampak buruk dan akan timbul risiko kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Nah, ada yang menyebutkan rotasi audit ini akan berpengaruh positif misalnya terhadap kualitas audit. Ada yang menyebutkan berpengaruh tapi secara negatif. Nah, kita ingin mengonfirmasi kembali bagaimana sih sebenarnya dari variabel ini. Nah, saya kira untuk teman-teman yang ingin melakukan penelitian bisa mengadopsi dua cara ini ya. Kalau untuk dua cara yang dua lagi ini saya kira cukup berat untuk di level skripsi, tapi saya kira tidak masalah. Teman-teman bisa melakukan intervensi dari teori ya. Misalnya menggabungkan dua teori yang ada. Dari misalnya teori Rational Ocean TPB digabungkan dengan model teknologi absence. Atau misalnya seperti yang saya contohkan di awal tadi, ada yang menggabungkan dua model Epsilon-Deloan dan exchange teori. Jadi dalam penelitian ini menggabungkan dari dua teori yang ada. Nah, ini hampir sama, yaitu dua underplanning teori. Teman-teman bisa melihat dari dua sudut pandang teori. Misalnya ada agensi teori dan stewardship teori. Agensi teori ini bercerita tentang konflik kepentingan dari investor dan manajemen, dan mereka memiliki kepentingan masing-masing. Jadi ada indikasi suuzon di antara mereka. Tapi teori yang lainnya mengatakan bahwa di stewardship teori ini mereka tidak suuzon, tapi mereka sudah saling percaya di antara keduanya. Nah, teman-teman bisa melakukan dua pendekatan ini. Atau seperti tadi ya, kombinasi teori dari teori plan behavior dilengkapi dengan teori kebahagiaan. Jadi sebelum terciptanya perilaku akan muncul suatu minat seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, digabungkan dengan instrumen kebahagiaan. Jika seseorang bahagia, maka akan munculkan minat dan munculkan minat mereka. Nah, ini contohnya tadi ya. Misalnya teman-teman melakukan comparison. Ini salah satu penelitian yang telah saya kerjakan. Nah, ini penelitian yang bercerita tentang bagaimana kepatuhan praktik akuntansi di standar akuntansi pemerintahan. Nah, beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian pada masa awal reformasi, yaitu penelitian ini melakukan penelitian di saat undang-undang itu baru terbit. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa jika undang-undang ini baru terbit, akan banyak miss atau banyak kekurangan pada penerapan. Gimana jika kita lakukan sekarang, yang undang-undang ini pemerintah daerah telah mewajibkan hal ini, pasti hasilnya akan berbeda dari awal penerapan dan telah dilakukan beberapa tahun setelah diterapkan tadi. Yang saya tandai berwarna ini. Selanjutnya dari segi demografi ya, ini salah satu penelitian saya juga. Di sini saya kemarin melakukan review beberapa penelitian yang saya temukan tidak memklarifikasi atau secara general saja ingin meneliti bagaimana keinginan investor itu ingin berinvestasi. Nah, mereka tidak mengelompokkan misalnya di usia tua, di usia muda, tidak mengelompokkan itu. Nah, saya melihat ada suatu kasus, ya, ada suatu fenomena bahwa investor di kalangan muda itu cukup tinggi persentasenya. Nah, saya masuk di sini menggunakan pendekatan meneliti investor di kalangan muda saja. Nah, itu sudah saya bisa mengisi suatu gap tadi atau suatu kekosongan tadi yang belum diteliti orang. Nah, ini juga satu contohnya ya. Saya contohkan tadi misalnya demografi dari female dan male. Ini ada penelitian di bidang perilaku investasi. Mereka spesifik meneliti bagaimana perilaku investasi dari wanita di Arab Saudi.
pasar modalnya. Nah, hasil mereka menyatakan bahwa investor wanita di Arab Saudi itu cenderung terjadi herding behavior. Herding behavior itu adalah perilaku mengikuti perilaku orang lain. Misalnya, saya berinvestasi di perusahaan A. Nah, teman-teman saya ikut-ikut nih, ingin berinvestasi juga di perusahaan A tersebut, karena melihat saya berinvestasi di situ. Nah, begitu hasil yang mereka ungkapkan. Dan sangat rendah sekali literasi tentang keuangan atau investasi pada wanita di Arab Saudi ini. Nah, pertanyaannya adalah, apakah penelitian ini bisa kita lakukan di Indonesia? Tentu saja bisa ya. Pasti berbeda perilaku wanita yang berada di Arab Saudi tadi dengan perilaku wanita yang di Indonesia. Contohnya saja, saya contohkan terhadap makanan ya. Itu perilaku orang di daerah A berbeda dengan di daerah B. Misalnya di Padang, mereka suka menyukai makanan pedas. Nah, di Jawa mereka menyukai makanan manis. Itu saja sudah terjadi perbedaan dan kita bisa mengisi itu. Nah, ini juga salah satu penelitian saya. Ini contohnya ya dari perbedaan atau comparison dari fisiografik. Nah, itu penelitian terdahulu yang saya baca itu mereka belum menyajikan preferensi resiko ya di dalam penelitian mereka. Karena saya berpendapat bahwa seseorang saat mengambil keputusan itu dipengaruhi oleh preferensi resiko mereka. Selanjutnya berdasarkan lokasi ya, seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya penelitian terdahulu telah dilakukan di Provinsi Yogyakarta, di Jawa Tengah, di Pulau Jawa, di Jambi. Nah, di Sumatera belum ada nih yang melakukan penelitian. Nah, kita bisa masuk untuk melakukan penelitian tersebut. Kita di dalam penelitian itu tidak melarang yang namanya replikasi ya. Replikasi itu bukan berarti meniru atau mengcopy paste penelitian sebelumnya, tetapi kita menjawab masalah yang sama yang diteliti oleh penelitian sebelumnya, tapi menggunakan perspektif yang berbeda. Ya seperti ini, misalnya kita menjawab masalah yang sama, tapi lokasi kita berbeda dari penelitian sebelumnya. Misalnya seperti itu. Nah, ini contohnya intervensi ya, intervensi terhadap teori. Penelitian ini mereka ingin meneliti bagaimana suatu sistem informasi akuntansi itu diterima oleh pusat kesehatan masyarakat. Nah, mereka menggunakan peningkatan teori TAM, teknologi acceptance model. Nah, di sini mereka bercerita seberapa siap sih pengguna sistem itu menerima sistem informasi tadi. Nah, di sini ada variabelnya. Variabel itu adalah alat ukur suatu masalah. Jadi dalam teori ini berkata bahwa sebelum pengguna itu menggunakan sistem akan muncul minat dulu dari sebelum sebelum penggunaannya. Nah, sebelum minat itu muncul, mereka puas dulu menggunakan sistemnya dan mereka sering menggunakan sistem itu. Dan faktor eksternal ini itulah faktor dari sistem informasi tadi. Nah, mereka gabungkan dengan pendekatan teori yang berbeda, pendekatan teori yang serupa. Nah, mereka gabungkan dengan teori result of action, teori tindakan beralasan. Nah, sebelum munculnya perilaku, akan munculnya minat dulu dari seseorang. Nah, minat itu disebabkan oleh lingkungan sekitar dan bagaimana seseorang itu mencikapi sesuatu. Attitude, power, and score of behavior ini. Nah, begini contoh model dari penelitian yang dilakukan ini. Nah, ini faktor eksternalnya. Faktor eksternalnya desain sistem BLUD. Ini sistem layanan umum yang umumnya digunakan oleh rumah sakit. Terus bagaimana pengaruh sistem informasi akuntansi. Terus bagaimana kemampuan mereka mempengaruhi penggunaan. Dan penggunaan ini mempengaruhi kepuasan
dan kepuasan ini akan memunculkan minat. Nah, di samping itu mereka menggabungkan juga ada minat ini, ada pengaruh dari eksternal atau pengaruh lingkungan stabil itu, dan bagaimana mereka menyikapinya. Nah, ini khusus untuk teman-teman yang berada di bidang atau berada di jurusan akuntansi ya. Untuk teman-teman yang berada di jurusan lain seperti ekonomi pembangunan atau manajemen atau keuangan perbankan bisa mengikuti saja. Sebenarnya saya ingin menjadikan ini khusus karena ini acara yang dikaja oleh Indonesia. Jadi untuk terhindar dari pertanyaan Bapak Ibu dosen atau menghindari topik yang kita ditolak, tidak ada instrumen akuntansi dalam penelitian kita. Nah, teman-teman bisa menggunakan empat pendekatan ini. Jadi apa yang dimaksud dengan penelitian akuntansi? Penelitian akuntansi itu adalah penelitian yang membahas mengenai data akuntansi. Data akuntansi ini seperti yang teman-teman ketahui membahas dari tentang akuntansi keuangan atau tentang akademisi akuntansi. Di akuntansi ini bisa jadi dosen-dosen atau bapak ibu dosen yang berada di universitas. Apa minat-minat dosen akuntansi untuk melakukan penelitian di bidang akuntansi, misalnya begitu. Nah, kira-kira nanti kalau teman-teman sudah menemukan idenya, kira-kira dari keempat ini teman-teman termasuk yang mana idenya? Nah, nanti bisa teman-teman lihat. Nah, karena tadi materi kita awali dengan quote. Nah, di sini saya ingin mengakhiri dengan quote juga ya. Orang boleh pandai di langit, tapi selama ia tidak mentis, dia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Ini salah satu kutipan dari seorang filsuf atau sastrawan Indonesia ya. Jadi tulislah, karena karya tulisan kita itu akan abadi, dibaca oleh orang lain. Saya kira cukup ya untuk materi pengantar dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih.